Baik, selamat pagi saudara sekalian. Saya akan bersegera memulai seperti yang sudah saya informasikan di chat ya, bahwa hari ini saya akan bersegera ya, kita akan speed up. Kenapa? Karena ada penugasan nanti di jam 11 kurang ya, jadi saya harus meninggalkan kurang lebih sekitar jam 10.45 atau 10.50 untuk berpindah ke ruangan lain karena ada penugasan. Saya berharap Anda bisa memahami, bisa mengerti, dan sudah terbiasa dengan hal tersebut ya, karena sekedar informasi saja bahwa dosen mempunyai kewajiban tridharma, yaitu yang pertama adalah ada pengajaran seperti ini, ada penelitian, melakukan penelitian, ada juga pengabdian masyarakat. Nah, ketiganya itu harus jalan bersama. Oleh karenanya jadwal kuliah yang merupakan representasi dari pengajaran kadang-kadang bertabrakan dengan agenda lain yang itu berupa atau bagian dari penelitian atau bagian dari pengabdian pada masyarakat dan seterusnya. Tapi saya rasa hal ini sudah Anda biasa alami ketika Anda dulu di S1 dimanapun Anda berada. Ya, kita tetap berada pada jalurnya, yaitu tidak kosong kuliah, tetap terus jalan, tetap dengan rencana target belajar hari ini, hanya kemudian ada penyesuaian, yaitu pace-nya lebih tinggi atau lebih cepat. Segera saya akan mulai. Jadi hari ini saya akan seperti biasa meng-highlight atau memberikan overview ya dari materi yang akan saya sampaikan. Jadi sekali lagi highlight atau overview. Saya tetap berasumsi Anda semua sudah paham akan kewajiban ataupun konsekuensi dari sistem kredit semester yang sudah saya jelaskan di awal kuliah maupun yang selalu Anda baca di semester ya. Selalu saya mengingatkan bahwa ada konsekuensi bagi mahasiswa untuk menjalankan kewajibannya dalam 1 minggu, alokasi waktu untuk menghadiri kuliah sinkron atau kuliah tatap maya dalam hal ini, kemudian pula mengalokasikan waktu wajib dalam 1 minggunya itu untuk belajar mandiri, kuliah sinkron, dan pula untuk mengalokasikan waktu dalam seminggu untuk belajar terstruktur atau mengerjakan tugas. Nah, saya berharap sangat Anda paham itu semua sehingga Anda menjalankan kewajiban itu semua. Khususnya adalah di kegiatan belajar asinkron, kuliah asinkron, yaitu belajar mandiri. Belajar mandiri adalah belajar di mana Anda proaktif untuk menggali, mengeksplor lebih dalam lagi, lebih luas lagi topik-topik yang sudah dibahas atau yang sudah direncanakan dibahas ataupun file-file yang sudah disampaikan begitu ya, digali kembali. Di perkuliahan atau di kuliah tatap muka atau sinkron itu hanyalah akan dilakukan penjelasan singkat atau overview ya. Sekedar mengingatkan, saya yakin Anda semua sudah paham itu, tetapi mohon izin saya untuk mengingatkan hal itu. Kenapa? Karena pada saat ujian nanti saya tinggal menagih konsekuensi dari itu semua. Bahwa jangan kemudian mengatakan bahwa lo ini dijelaskan begitu. Kok jadi soal gitu. Nah, semoga tidak ada satupun dari Anda yang terjebak di pemahaman yang sangat tidak benar seperti itu ya.
terkhusus di masa pandemi ini lebih-lebih sistem kredit semester menjadi sangat efektif karena mahasiswa menjadi harus betul-betul tidak hanya hadir di kuliah tetapi juga menjalankan kewajibannya di belajar mandiri maupun tentu saja di belajar terstruktur. Ya, baik, segera saya akan melanjutkan ya dengan overview saya tentang apa yang sudah kita sempat saat itu, ya, yaitu basic concept of asset management, ya, atas life cycle asset management. Karena ini hanyalah konsep, maka tentu saja lebih banyak narasinya, sehingga tentu saya jelas, kalaupun toh tidak masa pandemi, kita berada di kelas pun, saya nggak akan menjelaskan kata demi kata, ya. Nah, apalagi di sini di masa pandemi, sehingga saya hanya akan memberikan overview penjelasan singkat atau meng-highlight, menekankan di satu titik, di titik itu kemudian jalan lanjut ke halaman-halaman berikutnya. Mohon dengan sangat Anda jangan terjebak dengan model pembelajaran yang saya sampaikan ini, karena sekali lagi apa yang saya sampaikan hanyalah overview, ya. Jangan sampai Anda kemudian tidak membaca lebih detail lagi atau mengeksplor lebih dalam lagi apa paling tidak yang ada di file-file yang saya berikan. Itu jangan sampai, ya. I have warned you. Ya. Baik, di pertemuan terakhir kita sampai di sini, ya. Sehingga saya hanya akan merefresh memori kita saja, ya. Jadi kita harus mempunyai perspektif ini. Ini adalah total life cycle asset management, ya. Atau kalau kemudian kita sederhanakan menjadi life cycle asset management pun kita sudah paham, ya. Kalau kenapa total? Karena ya dia membentuk loop, tentu saja dia berkontinus, ya, continuously run life cycle asset management. Nah, saya sudah memberikan penjelasan di pertemuan minggu lalu, ya, apakah ini jadi dari 8 fase, katakanlah begitu, 8 tahap, kemudian 8 fase life cycle, ya, kemudian dia ditopang oleh 2 aspek di bawahnya. Kenapa begitu? Jawabannya ada di sini, ya kan, dan juga sudah saya lisankan pada saat itu. Jadi Anda sudah paham kalau diminta untuk menjelaskan secara naratif ilustrasi gambar ini seperti apa, ya. Nah, penjelasan detail dari masing-masing fase dari life cycle yang ada, strategi, plan, evaluate design, dan seterusnya, itu ada di slide-slide berikutnya. Dan tentunya saya tidak akan jelaskan, ya. Pada prinsipnya ini Anda mohon di dalam Anda mempelajari atau membacanya dan mempelajarinya, you have to be able to make it meaningful, ya. Jadi kalau kemudian ini hanya ada satu slide dalam penjelasan untuk strategi dan itu pun hanyalah beberapa kalimat, 2 kalimat saja, maka ini enteng gitu. Ya, saya berharap Anda you can read it smart, gitu ya, sehingga Anda bisa menggali apa yang ada di sana. Kalau itu menjadi soal, nantinya kan tentu membutuhkan pemahaman yang firm, pemahaman yang mendalam, ya, yang mengendap, ya. Dan saya yakin Anda semua bisa melakukan itu, ya. Kalau ini saya jelaskan, ya menjadi membosankan nanti, ya kan. Anda kemudian nanti saya ditinggal tidur, jadi ya I do not want it. Oke, baik. Jadi strategi, ya, apa yang ada di sana, ya, you know what you have to do. Kalau itu berbicara tentang strategi dari sebuah life cycle, Anda bayangkan life cycle asset management, berarti ini adalah siklus hidup. Anda bayangkan seperti itu. Berarti kalau kita bicara dari awal strategi, berarti rencana kita terhadap aset itu mau ngapain gitu, ya. Kita rencanakan mau untuk apa gitu, ya, kurang lebih begitu, ya.
Set an asset strategy that makes sense for the asset class and your company's business requirement. Jadi Anda rencanakan ini untuk apa? Ini itu untuk apa? Kurang lebih seperti itu. Sehingga kalau itu makhluk hidup berarti ini urusannya Allah ya, kan begitu ya. Allah menentukan kalau minggu lalu saya sebut beliau sudah menuliskan kita sebagai manusia, khususnya Muslim, tahu bahwa jalan hidup kita sudah ditulis oleh Allah ya, di kitab Allah Al-Mahfuz. Nah, disitulah beliau menyusun strategi. Ya, si Agung ini nanti mulai dari lahirnya kapan, tanggal berapa, dari rahimnya siapa, dan seterusnya. Nanti dalam perjalanan hidupnya dia akan apa, begitu ya. Kalau bahagianya kenapa, dan lain sebagainya, matinya kapan, dan seterusnya. Ya, you know what I'm saying. Seperti itu. Nah, kalau itu aset kita ya berarti ya ketika kita akan mengelola aset itu ya dimulai dengan kita akan merencanakan apa. Set an asset strategy that make sense. Yang itu adalah masuk akal. Ya. Berarti disinilah kita kalau Allah itu menentukan nantinya Agung ini akan saya nilai at the end of the day in the day of judgment dia akan masuk mana begitu, berarti kan harus ada performance measurement yang harus dipakai gitu ya untuk mengukur Agung gitu ya. Makanya beliau kemudian menentukan ya orang yang soleh itu seperti apa dan seterusnya. Nah, Agung itu masuk di situ enggak. Nah, termasuk di strategi sini berarti kita menentukan KPI misalnya. Ya? Bisa begitu. KPI untuk aset ini nanti apa ya? Kan begitu. Ya. Misalkan seperti itu. Mengelolanya nanti seperti apa ya? Gitu. Ya, macam-macam seperti itulah. Ya. Kemudian saya rasa mudah. Nah, kalau contohnya seperti itu, bagaimana company might have a strategy where it owns and maintain all equipment that leads to core management, but decides to have lease infrastructure or lease aset. Nantinya aset ini akan saya miliki ataukah saya akan sewa saja, outsourcing. Contoh dari strategi, dan saya rasa itu sudah terlalu jelas di minggu lalu. Saya juga akan teruskan ini plan, clearly define asset target, standard policies, dan seterusnya. Kalau tadi itu strategi secara umum, maka itu dibumikan. Kalau KPI sudah ditentukan di awal sana, maka kemudian KPI itu di breakdown misalkan. Ya. Seperti itu. Oke. Contoh juga ada, nantinya Anda bisa memahami seperti apa. Yang pasti di sini adalah Anda menentukan hal-hal seperti sesuatu yang terukur, gitu ya. Itu nantinya bisa dieksekusi, ya kan, dijalankan. Ya, saya akan lanjut, terlalu mudah saya rasa. Kalau sudah direncanakan lebih detail tadi apa yang ada di strategi, maka kemudian berlanjut ke bagaimanakah untuk mulai mendapatkannya. Nah, kalau Anda mau menentukan asetnya itu dibeli, berarti Anda mau mengevaluasi proses pembelian, pembeli vendornya di mana, speknya seperti apa, ya, evaluate the assets if being purchased, or design the asset that need to be created. Ya, prinsipnya seperti itu. Ya, Anda mendetailkan dari plan dan strategi yang ada di atas. Ketika konteksnya di sini adalah kepemilikan atau sewa, ya. Contoh yang ada di sini saya juga akan harapkan Anda membaca, jangan kayak saya seperti ini langsung lewat-lewat gitu ya. Ya, saya berharap sangat Anda paham bagaimana cara belajar yang Anda harus lakukan ya. Yang sudah saya jelaskan di kuliah pertama, ya. Jangan terjebak dengan apa yang dosen oceh-ocehkan atau dosen lakukan, karena tentu sesi pertama menjadi sangat terbatas waktu. Baik, nah berikutnya create and procure ya, di sini eksekusi ya. Kalau yang tadi Anda mengevaluasi ketika akan
beli, maka di sini ada procure, ya. Dan sebaliknya, ketika Anda merancang untuk membuatnya sendiri, misalkan, gitu, maka ya berarti di sini ada itu di eksekusi. This phase involves the act of creating, building, or procuring the planned assets, dan seterusnya. Di sini tentu aspek finansial menjadi kuat sekali, ya, karena kemudian nyata menjadi sebuah kebutuhan yang nyata, ya. Penjelasan seperti itu sudah di minggu lalu. Saya akan lanjut ke operate. Nah, aset yang sudah didapat itu entah dari beli maupun dari buat sendiri bahkan itu, atau bahkan cuma pinjam, maka dioperasikan. Nah, jadi alternatif ini adalah mengoperasikan aset tersebut. Kemudian baca lagi yang lebih detail. Berikutnya tentu saja adalah Anda memaintain. Nah, di sini konteks dari maintenance. Oleh karenanya, kesimpulannya adalah dari life cycle asset management. Maka kegiatan maintenance itu kan menjadi tidak bisa terpisahkan. Ya, tidak bisa kita hanya mengatakan bahwa kalau maintenance department ya berarti hanyalah ngomong tentang maintenance saja, tidak. Ya, orang maintenance harus bisa bicara tentang strategi tentang aset tersebut. Kemudian perencanaan terhadap aset dengan strategi yang ditetapkan di awal tadi tersebut seperti apa. Lanjut ke mengevaluasi, lanjut ke mendetailkan. Kalau mau beli itu kemudian seperti apa, maka dievaluasi. Kalau mau membuat sendiri misalnya, maka mendesainnya seperti seterusnya sampai mengoperasikan dan memaintain di sini jelas. Nah, ketika bicara maintenance, itu maintain di dalam life cycle asset management, sekali lagi minggu lalu saya sudah tekankan, industri 4.0 hari ini, era revolusi industri keempat itu menjadi relevan sekali untuk maintenance. Contohnya di sini ditulis radio frequency identification itu menjadi penting, smart technology menjadi penting. Kenapa? Karena hari ini industri 4.0. Ya. Contoh nyata ada di salah satu maintenance task, yaitu adalah predictive maintenance. Predictive maintenance hari ini mendapatkan panggungnya. Ya, jadi Anda paham beda antara predictive maintenance dengan preventive maintenance dalam hal inspection, ya kan? Mereka berdua sama-sama melakukan inspeksi, tapi bedanya adalah kalau preventive maintenance menggunakan pendekatan konvensional atau tradisional, kalau predictive maintenance menggunakan pendekatan teknologi, ya kan? Jadi inspeksinya kalau preventive maintenance menggunakan paling tidak panca indera, ya, itu adalah ciptaan yang luar biasa kompleks, dan karena usefulnya maka kita kadang-kadang mengabaikan kekompleksannya. Istilahnya menyederhanakan. Nah, sedangkan yang satunya, preventive maintenance, sensornya itu menggunakan sensor teknologi, ya. Ada transducer, ada sensor itu yang dipasang, kemudian nanti ada signature analyzer untuk membaca data yang diambil di sensor itu, dan seterusnya. Predictive maintenance, teknik toolsnya seperti apa, saya sudah menyampaikan di link, ya. Di dalam link itu sudah ada file tentang predictive maintenance. Mohon Anda mempunyai kewajiban untuk mempelajarinya secara mandiri. Nanti saya akan jelaskan overview-nya tentu saja. Baik, jadi predictive maintenance menjadi tempat. Maintenance, life cycle asset management di industri 4.0, predictive maintenance menjadi sangat dibutuhkan. Ya, jadi kemampuan Anda tentang itu menjadi sangat bermanfaat, ya, hari ini. Semoga Anda masih ingat penjelasan saya tentang industri 4.0 minggu lalu. Ya, saya tidak akan ulangi. Ya. Nah, saya yakin Anda paham apa yang saya maksud, ya. Minggu lalu saya menjelaskan kaitannya industri 4.0 dengan maintenance, khususnya adalah predictive maintenance. Saya jelaskan waktu itu karakteristik industri 1.0 itu seperti apa, industri 2.0 itu apa, 3.0 sampai dengan 4.0. Nah, di situ saya jelaskan peran predictive maintenance. Seperti
seperti itu. Nah, ada kalanya ketika dalam masa hidupnya, dalam masa life cycle-nya, suatu aset itu perlu kita improve ya, sehingga perlu diadakan suatu modifikasi, misalkan itu modify. Ada kalanya itu dilakukan. Ya dilakukan. Jadi kita harus mengelola itu, maksud saya ya. Kita harus mengelola kegiatan modify itu karena biasanya akan dilakukan. Contoh saja yang paling sederhana adalah kalau aset itu berupa IT related aset ya, IT yang berhubungan dengan IT. IT itu perkembangan teknologinya cepat sekali, sangat-sangat cepat sekali ya. Software misalkan, maka pastikan Anda software itu kalau Anda beli dari vendor, maka pastikan Anda mendapatkan jaminan untuk upgrading-nya, misalkan, ya. Ya, seperti itu misal contohnya adalah itu. Upgrading, di-upgrade, naik ke atas ke versi yang lebih baru, itu termasuk modify. Nah, itu harus kita kelola, gitu ya. Seperti itu, dan modifikasi di situ saya tulis, saya tampilkan modifikasi can also be critical to the life extension. Life extension. Nah, ini kan sebetulnya kan marwah, kok marwah ya? Apa ya, ruhnya bukan marah ya, ruhnya yang ada di maintenance department. Jadi maintenance department harapannya bisa to extend the life cycle of an asset ya, memperpanjang. Jadi kita kalau bekerja di bidang maintenance itu sesungguhnya kita adalah nakes, tenaga kesehatan ya, bisa jadi dokter, bisa jadi perawat dan seterusnya. Yang intinya adalah memastikan kesehatan manusia tersebut dalam kondisi baik, dan harapannya adalah he or she can extend his or her life, gitu ya, memperpanjang, memperpanjang harapan hidup, gitu ya, usia harapan hidup, gitu ya. Makanya dokter harusnya tidak hanya mengobati, dia memberikan pencerahan tentang healthy lifestyle misalkan, kan begitu ya. Jadi itu yang tidak biasanya saya dapatkan di Indonesia. Kalau dokter, kalau kita bertanya, kalau kita ada masalah datang baru ketika kita sakit, satu ya. Dan itu pun ketika kita sakit datang, kita tanya-tanya macam-macam, dokternya hanya lebih interest ke memberikan obat. Ya, saya ada suatu penyakit yang saya alami dan saya bertanya, kenapa kok saya mengalami ini, Pak? Saya bilang gitu. Padahal usia saya belum ada 50, saya bilang. Wah, dia tidak berniat untuk menjawab. Nah, seperti itu kan tentunya dia tidak baik. Ya. Jadi kita sebagai dokter tanda petik yang mengelola aset, maka kita tidak sekedar hanya to fix it atau to repair it gitu ya, tetapi juga to extend its lifetime. Nah, semangat seperti itu yang ada di dalam total life cycle asset management ya. Ya, saya rasa logikanya mudah ya. Dispose jelas di akhir, at the end of the day, suatu aset harus dikelola dalam arti ketika dia sudah tidak mampu untuk menjalankan fungsinya. Ya, jadi disposal itu menjadi suatu penting sekali, suatu hal yang penting sekali. Ya, contohnya kalau itu manusia, disposalnya ya harus dikelola dengan baik. Bagaimanakah orang itu ketika sudah meninggal, ya harus itulah kalau dalam Islam kemudian ada fardu kifayah gitu. Itu menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan, tapi kewajiban kelompok ya dan seterusnya. Itu sebetulnya semangat dari life cycle asset management ya, untuk dispose ya. Jadi ketika sudah tidak berfungsi, maka ya harus dikelola gitu ya sampai dengan tuntas. Nah, di sini bicarakan hal itu. Disposal can have significant financial implication beyond replacement. Ini maksudnya adalah kalau kita bisa mengelola disposal dengan baik, bisa jadi apa yang seharusnya dibuang kemudian tidak mempunyai lagi nilai, itu kita masih mendapatkan nilai dalam arti uang gitu ya. Kita masih bisa mendapatkan keuntungan katakanlah gitu ya dari sesuatu yang sudah tidak berguna tersebut, dari aset tersebut. Kalau kita bisa mengelola disposalnya dengan baik.
Contoh, kalau kemudian kita tidak sekedar menjualnya saja, barang rongsokan itu misal, ya. Tetapi kemudian kita membangun, misalkan suatu industri, dia kemudian membangun peleburan besi, gitu, karena dia banyak menggunakan metal, misalkan. Nah, kemudian dia dilebur, kemudian dia buat produk baru dengan casting atau dengan forging atau apapun, sehingga dia dapat produk baru gitu ya, menjadi new life cycle, maka itu tentunya disposal yang have significant financial impact, ya. Contohnya adalah seperti itu. Saya tidak akan detail membaca. Tuh, sini, mohon dengan sangat Anda jangan tidak terjebak dengan apa yang saya lakukan. Sekali lagi saya sudah mengingatkan, ya. Nah, berikutnya yang perlu saya highlight, ya, saya hanya akan meng-highlight adalah a framework for asset management. Frameworknya, kerangka kerjanya asset management itu kayak apa? Kayak gini. Ya, ini frameworknya, ya. Tapi sebelum bicara ini, kita tengok dulu apa yang menjadi background, ya. Jadi kalau kita bicara tentang asset management, maka pengelolaan aset, maka kita perlu tahu tantangannya itu apa, masalahnya apa, hal yang menjadi cenderung sesuatu hal yang negatif, yang merupakan beban, yang merupakan challenge, tantangan itu apa. Nah, inilah, ya. Jadi kita mestinya akan selalu menginginkan dari aset tersebut kita bisa memaksimalkan uptime-nya. Uptime itu adalah waktu beroperasi suatu aset. Downtime adalah waktu tidak beroperasinya suatu aset karena suatu masalah, ya, suatu kerusakan, bukan karena hanya dimatikan saja. Kalau dimatikan kan itu bukan downtime, ya. Dimatikan karena memang tidak dibutuhkan, ya. Di downtime itu lebih kepada waktu beroperasi yang tidak berhasil dilakukan atau waktu tidak beroperasi. Jadi kita mestinya akan memaksimalkan uptime, memaksimalkan accuracy. Accuracy adalah ability to produce specified tolerances or quality levels. Dari aset tersebut kita harapannya bisa menghasilkan produk yang spesifikasinya tinggi, yaitu adalah presisinya tinggi, accuracy, dan seterusnya Anda bisa baca sendiri, ya. Ya, minimize cost per unit production, minimize risk. Nah, ini penting sekali, kadang-kadang dilupakan, ya. Karena budaya kita di negara ini risk management itu nggak seolah-olah nggak dikenal, ya. Semuanya is given from God, gitu. Ini bahasa Prancisnya destiny saka Gusti Allah, gitu, ya. Nah, hal seperti itu tentunya kita sebagai orang yang beriman tentunya malah nggak boleh hanya bersandar pada itu, karena harus ada usaha dan harus ada berdoa. Nah, oleh karenanya kita mesti tahu risk management, tapi itu ada di mata kuliah lain. Nah, oleh karenanya pula di sini ditekankan, ya. Jadi dengan kita melakukan pengelolaan aset, maka harapannya kita bisa meminimalkan resiko terhadap shutdown, productive capacity, resiko terhadap defect, ya, kecacatan dari proses maupun produk dan seterusnya. Risiko terhadap safety, ini prevent safety hazard. Hazard itu adalah cause of harm. Hazard itu adalah penyebab dari harm. HARM itu adalah injury atau damage, ya. Jadi kalau bicara tentang risiko, risk itu bisa difahami sebagai gabungan antara the probability occurrence of harm dan the impact of harm. Jadi seberapa sering suatu injury atau damage itu muncul dan seberapa parah kalau injury atau damage itu muncul. Maka kalau itu terjadi, itu adalah risiko yang harus kita waspadai. Nah, harm itu dihasilkan atau disebabkan oleh apa yang disebut dengan hazard, ya. Sekedar terminologi, tapi memudahkan kita untuk memahami. Itu ada di makul yang lain, ya. Sekedar memahamkan saja, membantu memahamkan. Dan seterusnya Anda bisa baca sendiri challenges-nya itu apa. Nah, these challenge needs to be treated, gitu, ya. Tantangan ini harus
atau ya harus diperlakukan, handle, harus di tackle. Ya itu bagaimana caranya optimization. Nah, gitu. Jadi intinya sebetulnya saya cuma mau ngomong bahwa kita sebagai industrial engineer, terkhusus sebagai industrial engineer, kalau bicara tentang asset management, konteksnya life cycle asset management, maka senjata kita adalah optimization. Dan di dalam di dalam industrial engineering, kita sudah dibekali itu. Ya, bagi Anda yang S1-nya adalah teknik industri, mestinya Anda paham apa yang saya maksud, karena ada mata kuliah yang terkait dengan optimization. Mulai dari operational research, dan juga modeling and simulation, dan seterusnya. Bagi kawan-kawan juga yang S1-nya bukan teknik industri, saya yakin sudah pernah kenal dengan optimization. Ya, SMA kita sudah diajarkan oleh guru-guru kita tentang optimization. Contohnya adalah order pertama dari diferensial misalkan. Ya, diturunkan order pertama, kemudian disama dengan 0, maka kita dapatkan optimasi di situ. Ya. Jadi kita sebagai industrial engineer itu adalah menentukan seberapa pas, gitu ya. Ketemu di tengahnya dari sekian banyak parameter yang harus kita achieve, capai. Detail tentang optimization, harapan saya masih bisa saya sampaikan di pertemuan minggu depan, ya. Optimization untuk maintenance maksud saya. Ini konsepnya kan, konsep dulu ya. Nah, apa yang harus dioptimalkan? Ya ini, ya pada prinsipnya adalah ini. Optimization will help you find the right balance. Balance antara apa? Sesuatu yang maksimal dan sesuatu yang minimal. Dan sehingga itulah kenapa kita harusnya tidak lagi bicara tentang sekedar memaksimalkan atau meminimalkan, tapi kita harus bicara mencapai nilai yang optimal. Ya, kita sebagai industrial engineer sudah tidak sederhana atau tidak lagi levelnya kita sekedar ngomong saya akan mencapai production capacity yang maksimal. Itu menjadi tidak pas bagi dia. Kenapa? Karena kita bicara harusnya production capacity yang optimal. Artinya apa? Dia belum tentu maksimal nanti angkanya. Ya. Target produksi dalam setahun saya akan maksimalkan sampai gitu ya. Itu bisa jadi tidak akan tercapai, kan begitu. Kenapa? Karena kalau dipasang seperti itu nanti cost-nya akan naik misalkan, ya. Dan sehingga kita tentukan nilai optimal, memaksimalkan quality, service output, dan pada saat yang sama kita harus meminimalkan time, cost, risk yang masing-masingnya contohnya ada di situ. Sehingga itulah kenapa kita harus menentukan nilai optimal, ketemu di tengah, nilai yang pas. Nah, logikanya sehingga kalau kita bisa mengoptimalkan target itu yang seperti ini, maka maintenance and reliability yang difokuskan untuk sustaining manufacturing productivity capacity ataupun processing asset productivity capacity itu nantinya bisa membantu perusahaan untuk meningkatkan revenue. Nah, jadi logikanya maintenance itu karena kegiatan yang ada di sana tidak hanya untuk merepair, memperbaiki yang rusak, gitu ya, tetapi mengoptimalkan nilai target-target yang ada, contohnya adalah ini, maka harusnya bisa membantu perusahaan untuk mencapai atau mengenerate revenue atau minimalkan gangguan yang ada atau deviasi atau disruption. Jadi dia menjadi logis kalau maintenance itu tidak lagi sekedar sebagai cost center, ya, tetapi juga sebagai profit center. Walaupun tidak secara langsung dia menghasilkan produk yang dijual ke konsumen, ya, tetapi dia mensupport, maintenance department mensupport katakanlah production department, ya, dengan konsep yang seperti ini, ya. Saya rasa mudah difahami, ya. Nah, untuk bisa melakukan hal itu semua tadi, ya, realnya
Maintenance itu menawarkan apa, atau apa yang dilakukan oleh dia, ya sudah, inilah memaksimalkan uptime, ya, dalam rangka nanti ketemu optimalnya tentu saja, gitu ya. Dasusnya ada baca sendiri di sini. Oleh karenanya, dengan seperti ini Anda baca, Anda lihat di sini, Anda baca di sini, ya, di situ ada risk reducing as much as possible the safety risk contohnya. Maka saya ingin tekankan di sini bahwa tidak jarang perusahaan asuransi, kan Anda paham ya, industri itu pasti diasuransikan. Kalau tidak, itu sebuah kebodohan. Jadi kalau Anda lihat kemudian ada industri yang kemudian terjadi musibah kebakaran misalkan ya mestinya dia tidak akan terlalu sedih karena dia sudah di cover dengan asuransi. Kalau tidak ikut asuransi itu sebuah hari gini sebuah kelalaian karena resiko di dalam sebuah, apalagi kalau itu perusahaannya sudah go public ya. Nah, biasanya perusahaan asuransi itu akan memperhatikan dengan amat sangat performance yang ada di maintenance department. Nah, ini dia nih yang saya ingin tekankan ya. Jadi bagaimanakah aset-aset yang ada di perusahaan itu di-maintain, di-manage ya, aset manajemennya seperti apa, atau dipelihara seperti apa, dirawat seperti apa, itu akan mencerminkan kondisi atau sistem yang ada di perusahaan tersebut, sehingga akan merefleksikan berapakah preminya yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Kalau tidak convincing, tidak meyakinkan, biasanya preminya tinggi. Alias kegiatan maintenance atau maintenance sistemnya nggak jelas, tidak punya bahkan, atau punya tapi tidak disiplin dijalankan. Jadi orang asuransi akan bisa membuktikan bahwa loh ini Anda punya aturan macam-macam tapi nggak pernah dieksekusi. Gitu. Anda punya predictive maintenance, bahkan toolsnya ada tapi nggak pernah dieksekusi karena dari catatannya nggak ada catatan sama sekali dan lain sebagainya, maka biasanya akan mempengaruhi nilai yang harus diasuransikan dan preminya. Ini contoh praktikal ya dari benefit dari life cycle asset management dalam konteksnya maintenance. Seperti itu ya. Kalau di sini lagi dalam hal strategic advantage, maintenance can also provide strategic advantage. Ini yang dimaksudkan adalah kan kalau levelnya strategis kan bicaranya pasti kan keuntungan perusahaan. Nah, kalau bicara keuntungan perusahaan biasanya departemen yang relevan dengan hal itu tentu bukan maintenance, tapi production department atau operation department, ya, karena dia yang menghasilkan barang. Tapi maintenance can also provide strategic advantage. Nah, ya penjelasannya sederhana di sini, ya. Nah, you will need less downtime and higher production rate, as well as better quality at the lowest unit cost. Kita pasti menginginkan production kelajuan downtime itu rendah atau tingkat kerusakannya itu rendah atau waktu tidak beroperasinya rendah, dan juga harus mampu menghasilkan production itu menghasilkan produk dengan quality yang lebih bagus atau meningkat ya dengan unit cost yang rendah. Nah, itu semua berarti kita bicara tentang effective and efficient maintenance. Jadi sekarang menjadi jelas benang merahnya antara maintenance department dengan katakanlah operation department, ya, departemen yang terlibat langsung dengan generating revenue, ya. Operation department atau production department. Itu maintenance menjadi benang merahnya menjadi nampak sekali. Kalau kita menginginkan produksi itu meningkat, kelajuan produksi itu meningkat,
quality dari produk itu meningkat, ya, dan seterusnya, dan so berarti aset yang ada di situ harus pula tidak boleh downtime, harus pula mempunyai maintenance sistem penjadwalan, ya, maintenance planning and scheduling yang bagus dan dieksekusi dan sosial, sehingga kita bicara tentang effective and efficient maintenance. Jadi what does maintenance offer? Ya itu dia, ya. Ketika kita memaksimalkan uptime dan seterusnya itu sesungguhnya kita menuju kepada effective and efficient. Jadi saya berharap dengan Anda memahami slide ini, saya berharap Anda bisa speak up to your boss or even your board of director, bos-bos besar di perusahaan Anda nantinya. Anda harus bisa menunjukkan peran maintenance dalam kegiatan bisnis yang ada di situ. Ya, jadi karena pembuktiannya sudah banyak. Ya, saya sudah mengalami sendiri ketika maintenance itu dianaktirikan, begitu ya. Ya, dalam hal budget misalkan, maka dengan sendirinya pula nanti production akan tidak bisa optimal dia. Karena mau nggak mau asetnya kemudian terkompromikan, ya. Nah, jadi ini penjelasan tentang maintenance itu tidak lagi hanya sekedar cost center, pusatnya biaya, tapi mestinya juga menjadi bagian dari profit center. Pusatnya menghasilkan profit, gitulah ya. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah saya akan bersegera ya, 20 menit. Ini saya rasa konsep ya, Anda paham ya, the framework maintenance excellence pyramid. Pada prinsipnya Anda lihat dari bawah, yang membacanya dari bawah. Anda membaca dari bawah, bentuknya adalah lebar di bagian bawah, kemudian mengerucut ke atas, atau itulah piramid. Kemudian di sini Anda melihat ada terminologi ya, jadi masing-masing bagian ini yang semakin mengerucut ini di highlight di situ dengan masing-masing, yaitu kalau di bagian bawah leadership, di atasnya control, di atasnya continuum, di atas lagi quantum leap. Jadi apa yang ada di sebelah kanan ini itu meng-highlight kesimpulan yang ada di situ, gitu ya. Kesimpulan yang ada di situ di-highlight di sini, leadership, control. Jadi di bagian bawah ini kesimpulannya adalah leadership menjadi utama. Nah, di atasnya adalah control, di atas continuous, dan harapannya nanti kesimpulannya adalah kita bisa melompat jauh, gitu ya. Nah, apa yang ada di dalam leadership itu mengelola apa? Nah, begitu ya, mengelola apa? Ini dia, strategi and management. Aspek strategi, aspek manajemen. Control itu kan berarti pengendalian ya. Apa yang dikendalikan? Ini dia semua. Aktif, measure, data management, dan anu. Continuous improvement, apa ini yang dijadikan poin utama ya, yang harus diimprove secara continuous, tidak berhenti, itu apa? Apa yang ingin dituju? Nah, apa yang dituju untuk dengan continuous improvement itu apa yang ingin dituju? Maka ini dia, reliability-nya naik setinggi-tingginya, dan harapannya menuju ke autonomous maintenance. Dan ini adalah kronologis. Jadi leadership itu kenapa menjadi fondasi? Karena dia mendasari semua kegiatan yang ada di atas. Nah, begitu penjelasannya. Ya. Jadi leadership harus beres dulu, yaitu dengan menyusun strategi, manajemen, dan memberi contoh. Nanti di belakang ada penjelasannya. Kalau leadership beres, maka kita berusaha dengan baik mengontrol atau mengendalikan. Kalau semuanya sudah dalam kendali, baru bisa kita melakukan improvement. Jadi kalau kita nggak bisa melakukan improvement dengan baik, continuously, gitu ya. Kalau kita belum bisa mengendalikan atau belum terkendali,
Jadi buru-buru kita mau meningkatkan derajat hidup kita, kalau kita masih belum mampu mengendalikan diri kita, ya. Kita belum, misalkan ikut suatu mata kuliah, ujian nilainya tidak sesuai yang diinginkan, kemudian mau improve, ngambil mata kuliah lagi. Nah, kalau kita belum mempunyai kendali terhadap mata kuliah yang itu, alias belum paham sesungguhnya, gitu kan ya, belum punya kendali dengan itu, belum tahu ini textbooknya apa bahkan, misalkan, dan lain sebagainya, maka ya nggak mungkin lah kita bisa meningkatkan nilai, kan begitu ya. Analoginya sederhananya seperti itu. Nah, kalau kita sudah bisa meningkatkan, improve terus-menerus, maka lompatan improvementnya itu akan panjang, akan jauh, akan tinggi, atau terjadi quantum leap. Penjelasannya kurang lebih seperti itu konsepnya, ya. Framework of Maintenance Excellence Pyramid. Ya. Yang Anda paham, leadership itu utama, ya. Sehingga tidak kok kemudian yang penting kita menginvestasikan alat-alat canggih karena kita akan pakai predictive maintenance. Nah, kalau itu saja berarti langsung mental, ya kan? Kalau SDM-nya tidak dipersiapkan, bukan hanya skill-nya saja, tetapi juga kepemimpinannya. Nah, gitulah kurang lebih penjelasannya. Exercise leadership at all times, ya, lakukan kepemimpinan itu setiap saat. Without it, tanpa itu, change will not be successful. Achieve control over the day-to-day maintenance operation. Pengendalian itu harus dalam daily basis, dalam day-to-day operation. Pengendalian terhadap aset tersebut dalam arti memaintain, ya. Apply continuous improvement once you have control. Jadi kita harus punya kendali dulu, kita harus memastikan aset itu in control dulu, gitu ya. Baru kita bisa melakukan dengan baik, benar, continuous improvement, agar kita bisa tetap terus mempunyai nilai kompetitif. Continuous improvement activities will set the stage for quantum leaps in asset productivity. Ya, tadi penjelasannya seperti tadi yang saya lesankan tadi, yang di awal. Ya, itu adalah framework. Ya, ini sifatnya konseptual, ya. Saya berharap sangat Anda bisa menggalinya. Sekali lagi, mohon dengan sangat Anda wajib melakukan belajar mandiri. Salah satunya adalah ya Anda baca lagi ini, Anda gali lagi, Anda explore, ya, apa yang paling tidak yang ada di file-file yang sudah saya sampaikan. Anda baca dengan detail semua, halaman demi halaman. Dan tidak hanya itu, juga Anda harus melakukan critical thinking, analytical thinking untuk menggali lebih jauh. Nah, penjelasannya tentang leadership ngapain ada di slide berikutnya. Saya rasa saya nggak perlu ya satu demi satu menjelaskan. Ya, leadership ya kalau bicara itu kepemimpinan begitu, maka ya itu adalah ranah kita sebagai manusia, ya, yang harusnya membuat kita tidak mungkin tergantikan oleh robot. Kenapa saya katakan demikian? Karena hari ini adalah era revolusi industri keempat. Kita harus siap untuk digantikan oleh makhluk ciptaan manusia. Jika kita tidak sadar apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi beban, dan apa yang menjadi kelebihan kita. Nah, manusia itu sesungguhnya kekuatannya ada di sini. Karena kalau aspek leadership dimasukkan ke mesin, ya, menjadi bagian dari artificial intelligence, maka hal itu mungkin bisa terjadi, tapi itu masih beberapa dekade ke depan. Hari ini leadership untuk mesin sudah bisa dimulai, yaitu dengan artificial intelligence ditanamkan machine learning, ya kan? Jadi algoritma pemrograman itu sudah memungkinkan untuk komputer itu learn. Nah, itu kan sesungguhnya kan aspek manusia, ya. Manusia kan harusnya learn terus, nggak harus sekolah S2. Dia sekolah S1 cukup, atau bahkan nggak S1 pun juga dia learn terus, belajar, mempelajari suatu hal yang dia sebelumnya nggak tahu, jadi tahu dan seterusnya. Nah, lama-lama
Manusia kalau nggak sadar bahwa harus terus belajar, contohnya aspek leadership kan belajar, itu maka akan diganti. Nah, ini ya leadership ini apa hari ini masih penjelasannya adalah apa ya? Kalau kita bicara tentang seorang manajer, gitu ya, seorang manajer yang harusnya dia punya leadership yang bagus. Maka aset manajer itu dia harus berpikir bahwa aset-aset ini harus dalam kendali, must be in control, harus dalam kendali, sehingga dia harus memastikan bahwa kondisi dari aset ini seperti apa, kondisinya hari ini seperti apa, dari yang direncanakan atau didesain dia harusnya bisa seperti apa, hari ini dia kenyataannya seperti apa, sehingga dia bisa mengetahui deviasinya, nah macam-macam seperti itu sesungguhnya adalah aspek-aspek kepemimpinan, ya, lihat ke depan gitu ya, visioner. Nah, oleh karenanya ada beberapa elemen utama, essential elemen dari leadership yang perlu kita ketahui. Contohnya yang saya munculkan di sini. Before starting off in a direction, sebelum membawa seorang manajer itu membawa yang mempunyai leadership yang bagus, membawa departemennya menuju ke rencana yang dia sudah buat. Nah, manager must know from what point he or she is starting. What resources are available, if we undertake this new work, what will not get done, dan seterusnya, dan seterusnya. Berarti kan kita bicara tentang kondisinya hari ini itu seperti apa, ya. Apa yang ada, apa yang tidak ada. Kalau kita disuruh mengerjakan A, apa yang nantinya akan membuat tidak berhasil dicapai, dan lain sebagainya. Ya, berarti mikirnya sudah harus seperti itu. Aset itu nggak cuman yang penting hari ini nggak ada yang rusak, jangan, kan gitu. Dia nggak rusak memang hari ini, tapi sesungguhnya dia performance-nya itu sudah turun atau masih seperti pada saat beli misalnya. Atau hari ini dia masih running bagus, tapi kondisi seperti apa dia nanti tiba-tiba shutdown. Nah, gitu. Jadi dia leadership itu memikirkan hal-hal seperti itu. Nah, yang lain adalah ini seperti yang dibaca di bawah ini. A physical asset manager starts with what he or she has in place, attempts to understand what is working and what is not working. Ya, ini pemahamannya adalah yang mengetahui kondisi sesungguhnya yang ada di aset yang dia kelola. Ya. Terus ini yang menarik ini, leadership is required at all levels, and he or she must do the following. Lead from the front. Ya, artinya apa? Dia harus memberi contoh. Dia nggak hanya menyuruh dari belakang saja, kamu ke sana, enggak. Tapi kamu ke sini ya. Caranya begini. Dan seterusnya baca sendiri. Terus, ya, seterusnya baca sendiri. Remove barrier dan seterusnya. Control. Apa yang harus dilakukan, banyak hal, ya, itu bisa dibaca juga. Saya tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan dengan detail. Planning, scheduling, and execution practice to manage work and delivery of the service. Ya, Anda tahu lah ini planning, pengendalian dalam hal perencanaan, penjadwalan, dan eksekusi dari apa yang direncanakan. Itu harus dalam kendali. Methods management practices. Methods management Anda paham berarti bicara tentang supply chain-nya, tanda petik supply chain-nya untuk material yang dibutuhkan di sana, baik itu raw material, baik itu spare part misalkan, atau tools, dan lain sebagainya. Seberapa banyak, kapan datang, dan lain sebagainya lah, Anda paham ya. Maintenance tactics itu serupa dengan maintenance task,
lakukan di sana, to predict failures that can be predicted, to prevent failures. Nah, ini berarti predict, itu berarti PDM, predictive maintenance. Prevent failures itu berarti preventive maintenance dan lain sebagainya. Anda paham, sudah ada predictive maintenance, preventive maintenance, corrective maintenance, dan run to failure atau breakdown maintenance. Dan seterusnya. Jadi intinya adalah kita harus mampu mengendalikan aspek-aspek planning, scheduling, execution, matters management services, practices, ya. Maintenance tactics, berarti kita harus mampu mengendalikan apa, nah ini yang harus kita lakukan predictive maintenance, ataukah preventif, dan seterusnya. Dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Continuous improvement. Yang involves a range of well-known method of maintenance tactics. Ya, kita tahu ketika segalanya sudah running well, maka kita pasti akan bisa menemukan celah yang ada di situ, deviasi yang ada di situ. Nah, kemampuan kita untuk menemukan gap, deviasi, itulah yang menentukan seberapa sukses usaha kita. Karena kita berarti bisa melakukan continuous improvement. Dari hal-hal yang kecil, kita bisa improve. Lebih baik kita melakukan continuous improvement daripada excellent atau perfect end job, gitu ya. Lebih baik kita melakukan pekerjaan itu sedikit atau sesuatu yang sederhana, tapi menjadi lebih baik daripada kita tunggu di akhir nanti, kemudian kita lakukan sesuatu sekali jadi, gitu ya. Itu lebih baik yang continuous improvement. Alatnya macam-macam, teknik alatnya macam-macam, ya bisa di sini disarankan bisa macam-macam. Dan harapannya kalau itu dilakukan, pertama leadership dulu, baru kemudian dalam kendali. Kalau sudah dalam kendali, baru kita mampu melakukan continuous improvement. Dan kalau sudah continuous improvement, maka dengan sendirinya kita mudah untuk melompat lebih jauh lagi ke kesuksesan berikutnya. Konsep dari asset management framework adalah seperti itu. Nah, framework itu bisa kita bumikan jelas itu, ya. Leadership jelas, ya. Anda harapannya akan masuk di situ, ya. Harapannya Anda mampu membuat establish sistem maintenance system yang ada, baru kemudian semuanya terkendali. Membuat WO-nya bisa terupdate terus, yang mengeksekusi juga skill-nya bisa meningkat terus, begitu ya. Maintenance system yang ada di sana, Anda paham, masih ingat ya, maintenance system itu dalam kendali. Nah, kalau sudah dalam kendali, maka harapannya Anda bisa melakukan improvement. Anda ingat di dalam maintenance system diagram itu, fourth order change-nya adalah bicara tentang root cause analysis, ya kan? Nah, root cause analysis itu sebetulnya kita bicara tentang continuous improvement. Karena yang kita selesaikan adalah akar masalah untuk bisa improve. Saya rasa mudah ini untuk dibumikan, ya, asset management framework. Nah, saya nggak bisa lagi menjelaskan yang ini. Ya, ini menjelaskan dengan insight yang agak detail, nggak bisa lagi, waktunya sudah nggak ada. Level of asset management maturity. Jadi tingkat kedewasaan dari asset management, ya, gitu ya. Ini penting kita pahami. Kenapa? Karena Anda nantinya sebagai maintenance manager, kalau mau, itu Anda perlu mencari tahu posisi maintenance system yang Anda punya itu seperti apa. Di levelnya seperti apa, tingkat kedewasaannya. Sehingga harapannya Anda bisa mengimprove kemudian, kalau belum excellent tentunya. Atau Anda tidak ingin bekerja sebagai manajer di maintenance department, tetapi Anda ingin bekerja di McKinsey, misalkan, consulting. Atau EY, Ernst & Young Consulting. Atau Accenture Consulting. Konsultan manajemen. Maka Anda harus siap-siap untuk ditugaskan melakukan auditing. Maintenance audit. Nah, kerjaannya sesungguhnya diawali dengan ini.
Anda menentukan terlebih dahulu klien Anda itu maintenance sistemnya, level of asset management maturity-nya seperti apa. Nah, sehingga ya Anda tinggal. Nah, ini levelnya ada 5 gitu ya. Dari paling bawah adalah innocent, meningkat awareness, di atasnya understanding, yang paling hebat excellent. Ya, jadi innocent, awareness, understanding, competence, excellent. The degree to which a company achieves maintenance excellence indicates its level of maturity. Ya, level, degree, tingkat di mana sebuah perusahaan itu mampu mencapai maintenance excellent itu indicate its level of maturity. Maturity profile is a matrix that describe the organization characteristic performance in each of these elements. Jadi nantinya Anda akan tahu diwakili oleh gambar ini, ya. Untuk bisa maka sebuah perusahaan itu harus mempunyai elemen-elemen ini dulu, yaitu leadership and people, yaitu method and process, yaitu system and technology, dan materials and physical plan. Elemen of excellence-nya adalah itu. Leadership of people itu ditopang, dibentuk ya oleh ini itu. Mohon bisa dibaca sendiri. Ya. Method and processes dibentuk oleh ini itu, dan seterusnya. Slide berikutnya menjelaskan itu dia. Jadi tabel ini menjelaskan tentang level of maturity dari leadership. Level of maturity Anda ingat, yang paling tinggi adalah excellent, di bawahnya competence, di bawahnya lagi understanding, awareness, berikutnya yang paling rendah, paling jelek levelnya, itu innocence. Kemudian sub-elemen yang ada, atau kontributor yang dari leadership and people itu adalah ini itu. Strategy and business planning, organization number, Nah, seperti itu. Sedangkan yang ada di dalam sel matriks masing-masing ini menjelaskan deskripsi. Jadi Anda bisa cek perusahaan Anda misalkan someday. Dari aspek, dari elemen leadership and people, untuk otonomi and teamwork-nya misalkan. Anda mestinya paham otonomi ya. Mobil otonom. Nah, sekarang kan ada itu ya. Ada mobil otonom. Autonomous car, gitu ya. Otonomi. Itu berarti kan, otonomi itu kan otoritas ya. Kemandirian ya. Otonomi itu kemandirian ya. Jadi dana otonomi Papua, dana otonomi khusus Papua, dana otsus Papua, itu berarti dana yang mempunyai kekuasaan seperti tidak terbatas begitu, terserah Anda mau lakukan apapun, pokoknya ada uang ini, silahkan. Otonomi, nanti uangnya itu akan bergerak sendiri, alias bebas Anda lakukan untuk apa. Otonomi, bebas, mandiri, dia bisa ngatur sendiri. Nah, termasuk dalam hal maintenance. Kalau autonomous maintenance berarti di dalam kegiatan produksi di situ, kegiatan maintenance itu sudah jalan sendiri, tanda petik. Alias, yang melakukan tidak hanya orang departemen maintenance, tetapi sudah operator-operator. Jadi maintenance operation department itu orang-orangnya kan operator ya, yang mengoperasikan mesin. Itu sekaligus dia melakukan maintenance terhadap alat tersebut. Contoh, Anda mempunyai kendaraan apapun itu, ya, mobil, motor, sepeda, becak, helikopter. Nah, mestinya Anda juga melakukan autonomous maintenance. Contohnya apa? Ya, paling sederhana ketika itu mobil misalkan. Ada starter, sebelum di starter kan kunci di-on-kan dulu. Ini asumsinya bukan keyless ya. Bukan cuma pencet tombol. Ya, jadi kunci dimasukkan kemudian di-on-kan sebelum di start gitu ya. Nah, di-on-kan itu kan muncul indikator lampu-lampu hidup di dashboard.
Nah, ketika dia hidup beberapa saat, kemudian kita starter, engine hidup, maka lampu-lampu tadi harusnya mati semua, kecuali lampu rem tangan. Nah, kalau ada lampu yang hidup, contohnya lampunya aki hidup, lampu olinya hidup, berarti di situ menandakan ada masalah. Nah, hal seperti itu kita sebagai user atau operator, maka harusnya melakukan maintenance. Misal, lampu olinya hidup, berarti tekanan olinya rendah. Berarti ada kemungkinan olinya bocor. Kekurangan oli, karena penguapan atau karena bocor. Maka Anda matikan mesin, kemudian Anda buka kap mesin, Anda cek dengan stick, dengan tongkat mesin, tongkat oli itu, Anda cek, apa yang terjadi? Nah, contohnya itu adalah autonomous maintenance. Ya. Nah, jadi Anda bisa cek di perusahaan Anda, otonomi dan teamworknya seperti apa. Singkat cerita, Anda bisa simpulkan, oh, tempat saya itu masih, nah ini, ternyata masih innocent kelasnya. Kelasnya masih innocent. Kenapa? Karena, nah ini, directed workforce with no attempt at teamwork outside of substructure. Directed workforce, berarti workforce-nya, manusia-manusia yang kerja di situ, itu bekerja kalau didirect, disuruh. Dia nggak bisa kerja sendiri. Dia harus menunggu perintah. With no attempt at teamwork outside substructure. Jadi kan belas belum otonom itu ya. Dia harus belum mandiri ya. Dan lain sebagainya. Anda paham lah. Saya yakin Anda paham bagaimana cara membaca deskripsi yang ada di sini. Yang pasti yang bisa saya sampaikan adalah bahwa leadership, ya, Anda bisa lihat di sana dari elemen-elemen yang ada, strategi basis planning, organization and numbers, training skill, maka sebetulnya di situ bisa kita simpulkan bahwa leadership itu dalam aspek organisasinya gitu ya, leadership people itu bergerak dari reaktif ke proaktif ya. Kalau Anda cek dari innocent naik ke atas gitu ya, awareness ke understanding, naik ke competence dan ke understanding gitu, itu maka Anda bisa simpulkan bahwa itu bergerak dari reaktif ya, reaktif ke proaktif. Jadi kalau Anda baca semua ini Anda bisa simpulkan seperti itu. Ya, dari directed ke autonomous. Nah, begitu. Dari yang sekedar disuruh-suruh menjadi ke dia bisa bekerja sendiri. Manusia yang ada di situ. Ya. Nah, kalau excellent itu nanti ini excellent ya, untuk otonomi misalkan. Decentralized teams are self-directed, and precision on business need. Jadi dia itu sudah nanti ada tim-tim terpisah yang masing-masing sudah tahu apa yang harus dilakukan dan selalu mendasarkan pada goal perusahaan, business need. Excellent cooperation between maintenance and production at all levels. Nah, ini. Jadi di sini itu sudah harmonis antara production department dengan maintenance department, tidak saling egois atau ego sektoral gitu ya. Dan seterusnya, saya yakin Anda paham apa yang harus dilakukan untuk memahami. People, cara membacanya tadi ada level of majority di sini sebelah kiri di baris ini, sedangkan call adalah tentu sub elemen dari masing-masing elemen yang ada. Nah, kalau berikutnya adalah method and process. Jadi yang utama adalah leadership and people, ya, Anda tahu itu. Baru berikutnya
Kalau leadership and people itu sudah beres, maka Anda harus cek method and process. Method itu berarti kan how-nya, caranya. Sebuah perusahaan. Ya. Dia mempunyai policy SOP seperti apa, ya, struktur seperti apa, nah gitu, ya. Ya contohnya ini, work manajemennya seperti apa, major shutdown manajemennya seperti apa, maintenance management seperti apa, performance measurementnya seperti apa, reliability management seperti apa, nah begitu. Nah ini Anda akan assess nanti, apakah dia innocent, apakah awareness, dan seterusnya sampai excellent. Nah, kalau leadership people beres, maka baru menginjak ke method dan proses. Method dan proses bicara tentang how, yaitu prosedur, SOP, policy. Berikutnya harus dicek juga, itu adalah system and technology. Dia sebagai tools, alat bantu. Jadi artinya alat bantu itu menjadi tidak ada artinya ketika method and proses itu nggak punya, leadership dan people-nya juga nggak ada atau ecek-ecek gitu. Contoh nih ya. Sistem teknologi salah satunya adalah komputer. Ya. Sampai dengan hari ini SIM kita itu sudah disebut sebagai computerized, gitu ya. Sistemnya terkomputerisasi. Kenapa? Karena prosesnya sudah menggunakan komputer. Tapi kalau Anda amati, method and prosesnya nggak ada, leadership and people-nya juga kurang. Kenapa? Karena pada akhirnya data yang ada di SIM itu tidak bisa digunakan untuk menelusuri misalkan suatu informasi dibutuhkan, ya, apapun itu. Kalau Anda ditilang kan nggak secara otomatis tinggal pakai card reader gitu, kemudian dibaca chipnya, begitu misalkan, ya, enggak. Tapi harus pakai kertas, lalu ngapain gitu. Kertas tilang, terus kemudian SIM-nya ditahan. Kalau Anda pergi ke Malang, padahal rumah Anda di Jakarta, SIM Anda ada di Malang, kan gitu. Ya, itu berarti ya sistem teknologinya sudah bagus, semangat, yaitu punya komputer dengan softwarenya untuk membuat SIM terkomputerisasi, tapi method dan prosesnya nggak ada, nggak disiapkan, lebih-lebih manusianya. Contohnya adalah seperti itu, ya. Atau sebuah perusahaan yang dia mendeklar kami menggunakan teknologi, yaitu apa? Suatu alat begitu, tapi SOP untuk menggunakan alat juga dibuat supaya aman dan supaya awet, misalkan. Berarti metode prosesnya nggak ada dan sebagainya, itu menjadi tidak ada artinya. Jadi seolah-olah ada hierarki di sini, ya. Yang utama adalah leadership people. Kalau itu beres, baru kemudian method and process. Setelah itu beres, baru kemudian sistem and teknologi, ya gitu maksud saya. Ya. Baru kemudian yang terakhir adalah materials and physical plan. Karena inilah yang dikelola. Kan maintenance kan ini yang dikelola. Physical plan ya, alat-alatnya, equipment-nya, aset fisiknya. Nah. Jadi ini ada yang terakhir, gitu ya. Nah. Apa saja yang harus assess ya, dinilai, asset condition and wellness, cooling, shocks and creeps, dan sebagainya. Itu adalah bicara tentang level of asset management maturity. Saya harus akhiri sekarang, saya mohon maaf. Saya masih, salah. Saya tidak bisa menggait ya, untuk ini, predictive maintenance ini ya. Tetapi, saya bisa nyatakan bahwa file ini itu sangat komprehensif, sangat detail dan lengkap. Dan ini sesungguhnya file yang masuk dalam matrikulasi tanda petik. Ya, ini adalah pemahaman dasar dari seorang yang belajar tentang maintenance. Karena ini kan S2, sesungguhnya dia sudah lewat. Ya. Tapi terpaksa saya munculkan lagi karena hari ini Industri 4.0 adalah eranya. Dan predictive maintenance mendapat panggungnya. Nah,
File ini menjelaskan tools and teknik yang ada di predictive maintenance. Sekali lagi, saya berharap sangat Anda masih paham apa perbedaan nyata antara predictive maintenance dan preventive maintenance. Sama-sama dia melakukan inspeksi, cuma bedanya caranya atau pendekatannya. Kalau predictive maintenance, inspeksinya menggunakan pendekatan teknologi atau menggunakan alat dengan teknologi yang tinggi lah. Kalau itu preventive maintenance, pendekatannya konvensional, yaitu menggunakan panca indera paling tidak, ya, panca indera. Nah, berarti predictive maintenance ini kegiatannya adalah to collect data, mengumpulkan data. Jadi predictive maintenance itu tidak ada kegiatan repair, replace, apa yang ada di PM itu PM itu. Kan Anda masih ingat, yang dilakukan oleh PM apa? Mulai dari cleaning, betul ya? Cleaning, dan lubrication, terus ke belakang ada calibration, ada repair, ada replace. Nah, itu hanya dari PM. Jadi predictive maintenance itu hanya melakukan pengambilan data, kemudian pengolahan data, dan tentunya data yang diolah itu kemudian disimpulkan untuk menjadi sebuah rekomendasi. Makanya kalau Anda ingat slide yang saya sampaikan pada saat itu tentang maintenance planning, predictive maintenance will generate others maintenance tasks. Preventive maintenance will generate preventive maintenance. Predictive maintenance will generate corrective maintenance. Predictive maintenance will generate breakdown maintenance. Karena predictive maintenance actually is a data collection, data analysis, and recommendation. Rekomendasi dalam ini adalah biasanya berupa informasi bahwa akan terjadi failure 2 bulan lagi, atau akan terjadi failure 1 minggu lagi, atau anuan, macam-macam seperti itu. Nah, alat untuk bisa melakukan itu, mengambil data, mengolah, menyimpulkan, dan menghasilkan sebuah rekomendasi. Rekomendasinya bisa berupa kapan alat itu rusak, atau sistem itu akan rusak, perkiraannya, bisa berupa pula action yang harusnya dilakukan di preventive maintenance misalkan, atau action yang dilakukan di corrective maintenance misalkan, dan seterusnya. Nah, untuk bisa melakukan itu apa? Toolsnya yang dijelaskan di dalam file ini. Dan file ini sekali lagi komprehensif. Ya, ini lihat. Oh, sorry, bukan ini yang saya maksud. Nah, ini. Nah, bab 6, ya, bab yang ini, bab 6, itu memberikan big picture, ya, big picture, tentang apakah itu predictive maintenance tools and technique. Jadi dia menjelaskan vibration monitoring analysis, itu adalah tools yang pertama. Ya, kemudian terus yang berikutnya nanti akan Anda ketemu dengan termografi, terus berikutnya Anda ketemu dengan tribologi, terus berikutnya dengan ultrasonik, terus berikutnya dengan proses dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, itu diberikan big picture-nya terlebih dahulu. Bab berikutnya adalah bab 7, itu menjelaskan detail satu demi satu. Nah, satu demi satu tools dan teknik tadi. Vibration monitoring analysis itu adalah ini itu. Nah, ini di bab 7. Itu maksud saya begitu. Bab 8 nanti membahas lagi tentang, saya lupa apa ya, tapi kalau tidak salah ultrasonik atau tribologi ya. Pokoknya setelah bab 6 itu menjelaskan detail tentang masing-masing tools dan teknik di dalam predictive maintenance. Bab 6 menjelaskan tentang big picture yang ada di tools and teknik predictive maintenance. Saya harus akhiri sekarang, ya, mohon maaf, tapi ini bukan salah saya, karena juga ini bagian dari tugas dan ini berupa penugasan.
Jika ada yang ditanyakan, tapi mohon maaf saya nggak bisa banyak ya, mungkin hanya 1 atau 2 mahasiswa ya. Itu dipersilahkan, mohon bisa disampaikan cepat, begitu ya? Ya, silahkan. Jika ada, silahkan. Sesi 3. Pak, mau bertanya, Silakan. untuk yang materi manajemen ini kemarin itu kan ada dijelaskan tentang prinsip secara tradisional dengan sekarang prinsip yang era modern Mbak, yang mengacu pada keseluruhan dari aset sehingga nanti diprioritaskan. Nah, untuk perubahan transisi itu sebenarnya apakah ada penjelasan lebih jauhnya untuk dampaknya sehingga menjadi berubah, misalkan apakah ada yang tetap mempertahankan menggunakan metode yang lama seperti itu Pak. Terus yang kedua Pak, untuk batas dari masing-masingnya itu kan ada, yang pertama tadi ada leadership, ada kontrol. Nah, itu indikator misalkan sudah baik di leadershipnya atau kontrolnya, nanti ada improvement yang terus-menerus, itu ada checklistnya atau tolak ukurnya seperti apa Pak? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Saya akan langsung jawab dan mohon maaf saya tidak bisa lagi nanti beri kesempatan untuk yang lain ya, karena waktunya sudah, saya harus segera pergi. Yang pertama, jawabannya adalah masa transisi atau dari yang konvensional, dari yang tidak life cycle perspektifnya, dari yang hanya parsial, yang hanya maintenance saja, ke yang life cycle. Itu seperti apa? Yang saya tangkap adalah pertanyaannya adalah seperti itu. Adakah masa-masa dia? Maka jawabannya adalah, tadi juga sempat ditanyakan, apakah ada juga hari ini yang melakukan masih parsial? Maka jawabannya adalah masih. Ya. Dan itu biasanya perusahaan-perusahaan yang belum world class manufacturing atau world class company gitu ya. Jadi kan gampang saja pemahamannya, ketika belum menerapkan life cycle management, maka dia hanya berfokus pada maintenance saja, toktil. Gitu ya. Departemen maintenance itu hanyalah berpikir tentang maintenance saja, gitu. Maka itu berarti dia belum memahami atau belum menerapkan life cycle asset management. Sederhana saja. Nah, itu contohnya masih banyak di negara kita yang saya maksud. Banyak. Tapi saya bisa juga mengatakan ada yang sudah tidak seperti itu tentu saja. Dan itu biasanya adalah yang sudah world class company atau world class manufacturer. Siapa itu? Saya mengatakan dari perusahaan yang saya bekerja waktu itu, Putu Loncat, tiga-tiganya itu sudah menerapkan life cycle asset management. Jadi orang maintenance department itu mempunyai perspektif kapan aset itu harus dibeli. Nah, tuh kan mulai dari strategi berarti, ya kan? Dia paham bahwa ini saatnya beli, ini tidak. Kalau keputusan mungkin bukan di dia kan gitu ya, tapi dia paham bahwa ini saatnya perlu dibeli dan belinya adalah harus ini melibatkan banyak departemen yang ada di sana, mulai dari HRD karena nantinya butuh orang-orang baru gitu ya, dan seterusnya. Itu maintenance department sudah memikirkan hal itu. Ya, dari life cycle aset manajemen yang ada. Strategi kemudian merencanakan itu seperti apa, kemudian mengevaluasi dan seterusnya, mengoperasikan. Ya. Dalam arti maintenance department tidak, tentu saja tidak mengoperasikan, tidak, tapi dia bisa memberikan contoh ya, bisa memberikan rekomendasi ke operation untuk mengoperasikan yang bisa membuat awet itu adalah seperti ini. Nah, dia itu melakukan intervensi di situ, memberikan saran ya. Nah, itu contoh dari life cycle asset management sampai dengan nantinya ke disposal. Ya, itu jadi tentu kalau pertanyaannya masih ada tidak ya masih banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang labelnya plat merah, state owned company, dalam bahasa Indonesia adalah BUMN. Ya, hampir semuanya begitu ya, karena ya ini kan ya konsep yang harus mau repot gitu ya. Life cycle asset management kan harus mau repot gitu. Kita harus ngurusin juga hal yang dari ujung sana, from cradle to grave, seperti itu.
Nah, kemudian yang kedua, sebentar saya ingat-ingat dulu. Yang kedua adalah, oh ya, kapan ada ukuran atau tidak, ada checklist atau tidak, kan begitu ya. Nah, itulah yang nantinya saya berharap Anda semua ya ketika belajar mempelajari itu muncul menjadi pertanyaan seperti itu, sehingga harapannya Anda bisa menggalinya. Kalau ada atau tidak itu adalah yang membuat kita sendiri, ya. Karena kenapa alasannya kok tidak dibakukan gitu? Karena alasannya adalah setiap perusahaan dalam notabene di sini adalah misalkan maintenance department dalam aset-aset yang ada itu tidak sama setiap perusahaan satu. Dan yang kedua, kalaupun toh setiap perusahaan punya aset yang sama, maka bisa jadi karakteristiknya berbeda dalam hal bebannya, load yang diderita oleh alat itu, aset itu, kondisi kerja, kondisi operasi dari alat itu berbeda. Sehingga kalau itu dibuat checklist, maka checklistnya adalah tailor-made atau milik. Maka pertanyaannya, ada tidak checklist yang baku? Tidak ada. Tapi itu memang nantinya menjadi tugas kita, gitu ya. Ketika paham bahwa rambu-rambunya adalah ini, rambu-rambunya. Nah, begitu ya. Rambu-rambunya adalah ini. Maka tentu itu dibumikan. Saya rasa itu, terima kasih. Ini juga sudah ada orang jualan es krim. Saatnya memang saya harus betul-betul meninggalkan. Mohon maaf, saya hanya bisa pamit sekarang. Ya, see you next.